Dan pemirsa langsung saja kita temui rekan Aryo Adi yang saat ini bersama Wiranto dan Haritanu Sudibyo masih dari tempat deklarasi. Silakan Aryo. Baik, terima kasih Michael Chandra. Dan pemirsa saat ini saya sudah bersama Pak Wiranto dan Pak Haritanu Sudibyo. Selamat siang Bapak-Bapak. Selamat siang Aryo. Saya ke Pak Wiranto dulu. Pak Wiranto, di 2004 Bapak sebagai capres kalah. 2009 sebagai cawapres kalah lagi Pak. Sudah 2 kali kalah kok masih berani maju di 2014 Pak? Begini, ada satu pepatah bahwa kekalahan itu bukan suatu kegagalan ya. Kekalahan suatu pembelajaran untuk menang. Dan banyak contoh dari beberapa presiden di luar negeri yang terdahulu, ada yang sudah 5 kali ikut pertandingan. Ke-6 kali menang dan ternyata menjadi the great president di Amerika, kan begitu ya. Baik. Jadi dalam hal ini tentunya tidak ada masalah. Baik, apa yang membedakan sosok Wiranto di 2004, 2009, dan 2014 sehingga Bapak yakin akan dipilih oleh rakyat sebagai capres Pak? Pertama kali partai pengusung jelas beda kan. 2004 Partai Golkar. 2009 Partai Hanura tapi masih dalam permulaan. Nah 2014 nanti Partai Hanura tapi sudah lebih matang lagi. Dan saya sendiri tentunya dengan bertambahnya usia maka tentu bertambahlah kematangan ya seorang Wiranto untuk bisa mendapatkan kesempatan memimpin negeri ini. Tapi bukankah dari berbagai macam survei sebelumnya elektabilitas Bapak masih rendah dibandingkan calon-calon lainnya Pak? Tunggu dulu, surveinya mana? Saya pernah, kalau popularitas saya selalu 3 besar. Elektabilitas terakhir ini saya masuk 3 besar. Terkadang nomor 2, terkadang nomor 3. Maka saya tanyakan survei mana sekarang? Dan itu yang menjadi modal keyakinan Bapak Iya, untuk maju. pasti. Baik, Pak Hanura ini banyak orang yang mengatakan terlalu percaya diri. Biasanya lazimnya sebuah partai hanya mencalonkan capresnya saja Pak. Tapi ini di dua-duanya, ada capres dan cawapres. Iya. Apa yang membuat Hanura begitu percaya diri Pak? Pertama begini, pertama kita sudah ada tokoh yang potensial. Ya. Yang kedua, partai ini butuh spirit. Ya. Dan yang ketiga, untuk apa kita harus menunggu lama-lama kalau sudah ada calon ya yang cukup potensial dan kita yakini bisa membawa bangsa ini ke depan lebih maju lagi. Itu diterjemahkan sebagai terlalu PD-nya tadi Pak? Atau seperti Bukan terlalu yang pede, lain? kita justru dengan perhitungan yang sangat matang. Baik. Jadi bukan gegabah, bukan asal-asalan. Kalau terlalu pede berarti kita ya tidak ada kontrol diri. Tapi kami betul-betul mempertimbangkan dengan sangat matang, dengan satu analisis yang cukup kuat dan akurat. Baik. Kita putuskan Hanura maju dengan calon presiden dan calon wakil presiden. Baik. Gitu. Pak Haritanu, Bapak terjun ke politik relatif baru Pak Hari. Tetapi sekarang Bapak mendeklarasikan hari ini sebagai cawapres. Apa yang membuat Bapak begitu yakin untuk maju sebagai posisi RI2 Pak Hari? Begini, saya ingin menambahkan yang disampaikan oleh Pak Wiranto. 2004, 2009, 2014 itu momentumnya beda. Jadi kita ini saat ini berada pada situasi sosial politik ekonomi yang berbeda dengan keadaan 2009 dan 2004. Jadi saya ingin menambahkan artinya apa? 2004 waktu itu ekonomi kita mulai tumbuh, ya masih ada euforia. Ya, 2009 orang lihat kinerja periode pertama pemerintah yang Pak SBY yang pertama relatif lumayan, bisa dikatakan cukup baik. Tapi periode kedua ini lebih banyak masalahnya, ya karena pasangannya udah berbeda. Ya sehingga ini yang saya katakan momentumnya beda. Sehingga itulah yang saya lihat kesempatan atau chance-nya cukup tinggi bagi Pak Wiranto untuk menang. Bukan sesuatu yang di luar perhitungan Bapak maju sebagai cawapres? Itu salah satu yang saya perhitungkan. Tapi yang ingin saya garis bawahi di sini sebetulnya kami berdua ini bukan haus kekuasaan. Tapi bagaimanapun sebagai tentunya anak bangsa yang prihatin, mau tidak mau kalau ingin memperbaiki negeri ini, ya bangsa kita yang kita cintai ini mau tidak mau harus maju. Jadi motivasinya beda. Tadi ditanyakan kenapa saya sebagai pengusaha, saya relatif baru, kemudian saya mau dicalonkan sekarang. Ya karena keprihatinan itu. Jadi kami berdua diskusi panjang lebar, ini latar belakangnya ya, melihat bangsa kita. Kalau kita bicara masalahnya banyak sekali. Baik. Kita ini jauh dari apa yang ideal. Dan bukan karena kita tidak punya resourcesnya, kita punya semua. Indonesia ini punya semua. Kita populasinya keempat terbesar di dunia. Populasi besar itu penggerak ekonomi yang besar. Karena ekonomi bisa berkembang kalau ada orangnya, ada populasinya.
Saya kasih contoh ya, saya harus menyampaikan ini. Amerika besar, negaranya besar, wilayahnya, resourcesnya besar, masyarakatnya banyak, populasinya besar, 300 juta lebih, makanya bisa besar. Australia relatif jauh lebih kecil, luas arealnya besar, resourcesnya besar, populasinya sedikit. Indonesia populasi besar, wilayah besar, 2. Baik. Kita populasinya muda, ya jadi muda ini produktif. 3, resources kita mulai tambang, mulai perkebunan, kelautan itu sangat luar biasa. Baik, Pak Hari. Jadi potensi kita tuh sangat luar biasa. Baik, Pak, masyarakat tahu profil Bapak. Apakah Indonesia sudah siap menerima profil Bapak sebagai seorang cawapres, Pak Hari? Saya rasa masyarakat kita sekarang sudah jauh lebih realistis. Saya banyak berkunjung ke daerah, ke kampus, ke grassroots dan sebagainya, ke daerah-daerah. Jadi saya tentunya survei dulu bahwa tuntutan yang ada saat ini, ya di samping kami saling melengkapi ya, antara Pak Wiranto dan saya, beliau militer, beliau pengalaman tegas, saya dari sisi ekonomi juga lumayan pengalaman, sudah 20 tahun lebih mengembangkan usaha, bisnis dan cukup berhasil dan berkembang terus. Akhirnya saling melengkapi antara kami berdua. Tapi sebetulnya melengkapi saja tidak cukup. Kriteria pemimpin itu kalau saya perhatikan memenuhi minimal 3 ya di samping melengkapi tadi. Yang pertama itu ada integritas. Motivasinya apa? Ya, kami berdua ini motivasinya mengabdi, tulus. Ya, karena sudah sama-sama mapan. Beliau sudah sangat mapan. Mohon maaf saya pun juga sudah sangat mapan. Saya ini memimpin lebih dari 100 perusahaan. Saya masih mayoritas kepemilikannya. Dan nilai sahamnya di bursa dari 8 perusahaan publik itu 100 triliun lebih sekarang. Ya, terus yang kedua adalah kompetensi, ini penting. Kompetensi itu sangat penting karena permasalahan bangsa kita ini luar biasa banyaknya yang harus diselesaikan. Yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya ketegasan. Baik. Baik. Sedikit saja Pak, waktu sudah habis. Nambahkan sedikit saja. Boleh. Ya. Begini, kebiasaan kita, pasangan itu kan selalu mencari kelompok mayoritas. Betul. Hanya untuk orientasi mendapatkan suara. Tapi tadi saya katakan bahwa kami ini ingin menjadi model persatuan Indonesia yang kita lestarikan. Ya, ya tadi Pak Aditano kan Anda tanya apa sudah pantas kan begitu kan? Beliau kan dari kelompok minoritas kan, baik etnik maupun soal agama. Justru itu kekuatan menurut saya. Kami berdua, saya kelompok mayoritas, ya, suku maupun agama, beliau kelompok minoritas. Jadi Indonesia kalau mau maju, kita harus ada toleransi dan itu sudah diajarkan para pendahulu kita. Tanpa toleransi kita tidak bersatu. Baik. Nah, oleh karena itu dengan adanya kehadiran kami berdua sebagai model dari suatu persatuan, kebersamaan, toleransi antara kelompok-kelompok mayoritas dan minoritas nanti. Baik. Kita dengan mudah bisa mengajak mereka, ayo bersatu dong, ayo bangun negeri ini. Begitu ya. Baik Pak Wiranto, Ya. Pak Hari, terima kasih atas waktunya bersama kami di Seputar Edisi Siang dan pemirsa, kami kembali ke studio di Kebon Siri bersama Michael Chandra untuk melanjutkan kebersamaan kita dalam Seputar Indonesia Siang. Michael. Baik, terima kasih Aryo Ardi.